Tema kali ini teman-teman kita ingin membahas mengenai bagaimana caranya mengatasi murai batu yang ngelowo atau ngebatman parah sampai matok-matok ke tangan kita saat tangan kita masuk ke sangkar murai batu. Nah, untuk murai batu yang matok-matok tangan teman-teman, ini ada beberapa sebab, dan murai batu satu dengan yang lainnya juga tidak bisa disamakan. Ada murai batu yang ngebatman atau ngelowo itu hanya kepada majikan. Ada yang ngelowonya saat digantangan juga ikut-ikut ngelowo sampai nempel ke jeruji, ya, sampai parah sekali. Ini juga bisa. Dan untuk penanganannya juga berbeda. Kita akan membahas mengenai murai batu yang ngebatman sama majikan. Sama tangan itu dia mau matuk-matuk sampai terlihat burungnya itu ngelowo, ya, ngelowonya itu ngelowo parah atau ngebatmannya itu ngebatman parah. Nah, ada dua murai batu yang ngebatman atau ngelowo parah ini. Ada yang jinak, ada yang giras. Nah, untuk teman-teman harus diperhatikan. Yang ingin kita bahas pada konten kali ini adalah ngebatman atau ngelowo tapi yang jinak. Nah, bagaimana untuk perawatannya? Ikuti terus ya. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Biasanya murai batu yang lowo karena tangan ini itu karena kekurangan nutrisi, kekurangan EF, bisa jangkriknya yang sedikit, ya, hingga menyebabkan murai batu itu ngelowo. Ada juga yang disebabkan pola rawatan yang tidak konsisten. Pola rawatan yang tidak konsisten itu bisa berdampak sampai burung murai batu juga ngelowo. Pada intinya burung ini tidak kondisi dan salah perawatan. Nah, tugas kita bagaimana cara mengembalikan burung murai batu kita, minimal menaikkan vektornya agar burung murai batu ini mau bekerja saat di lomba. Karena untuk menangani murai batu ngelowo itu memang tidak mudah. Terkadang cara ini berhasil untuk burung A, tapi tidak berhasil untuk burung B dan C dan D, ya. Karena beda burung, beda karakter. Yang perlu teman-teman benahi adalah nutrisinya dulu. Kalau tadi murai batu ini merasa nutrisinya kurang, maka ketika buka kerodong langsung lowo. Nah, seperti itu kita benahi dari nutrisinya. Tapi juga harus hati-hati dalam membenahi nutrisi ini, juga tentu ada risiko yang teman-teman juga perlu harus antisipasi. Untuk terapi yang bisa kita lakukan adalah menaikkan setinggi-tingginya EF-nya untuk memenuhi nutrisi burung murai batu kita hingga merasa cukup. Poin satu adalah menambah nutrisi. Poin kedua, mengurangi interaksi dengan kita, ya. Poin tiganya adalah pengondisian. Nah, ini untuk kelompok-kelompoknya. Pengondisiannya seperti apa, perawatannya seperti apa, ya nanti kita bahas ya pelan-pelan. Murai batu jinak ngelowo yang salah perawatan, salah kesehariannya dalam tidak konsisten dalam pemberian EF atau kekurangan dalam pemberian EF. Untuk membenahi kita bisa memberikan EF yang banyak. Teman-teman bisa memberikan jangkrik pagi, pas pertama kali keluar burung bisa langsung dimandikan. Lantas burung bisa teman-teman kasih jangkrik sebagian lalu dijemur. Untuk penjemurannya sendiri itu relatif tergantung kemampuan dari burung murai batu masing-masing.
Ada yang kuat 1 jam, ada yang kuat 2 jam, monggo dikondisikan saja. Yang penting konsisten dan teratur. Setelah dijemur, burung bisa diangin-anginkan dan bisa ditambah EF sisanya. Contoh untuk pemberian EF yang biasanya hanya cuma 44, 55 atau 33, coba di 2 kali lipatkan. Ya, coba di 2 kali lipatkan. Kalau ada kroto, coba dikasih kroto juga 1 sendok ya. Nah, setelah pengondisian, barulah teman-teman burungnya dikasih makan tadi, kasih kroto juga, lalu dikerodong dan dikondisikan. Nah, untuk sore hari, teman-teman juga bisa langsung memberikan jangkriknya ke tempat medianya tadi atau kecepuk langsung, jangan diperlihatkan burungnya. Usahakan kurangi interaksi dengan burung kita. Jangan terlalu sering berinteraksi ya untuk murai batunya agar kondisi lagi benar-benar sampai vektor kembali. Ini bisa dilakukan selama 3 minggu berturut-turut ya. Coba dilihat adakah perkembangan untuk kedepannya. Jika selama 3 minggu berturut-turut tidak ada perkembangan, maka bisa jadi murai batu teman-teman bukan memiliki tipikal yang cocok dengan metode ini. Teman-teman bisa menggunakan dengan metode yang lain yang nanti akan saya share di sini juga. Makanya di subscribe untuk channel ini agar terus berkembang dan mengedukasi, kita sharing-sharing tentang perawatan murai batu yang orientasinya untuk lomba tentunya, seperti penggacoran, penanganan masalah-masalah, bagaimana cara murai batu membongkar materi. Gak melulu soal nyetut atau menaikkan agar murai batu kita neken, atau agar murai batu kita mau bongkar materi dengan penuh tekanan. Yang perlu teman-teman pahami adalah untuk merawat murai batu harus dalam keadaan sehat terlebih dahulu. Karena untuk murai batu yang sehat, dia pasti bisa bongkar isian. Soal perawatan hanyalah tunjangan atau setut di H-1, H-2 itu hanyalah tunjangan, tapi yang paling pokok penting perawatan harian. Nah, itu yang perlu kita pahami ya, teman-teman. Itu saja kiranya ya tentang mengatasi murai batu yang ngelowo atau ngebatman di model karakter model A ya, atau Cina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.